Aku sedih banget. Rambut aku nggak numbuh-numbuh. Aku sedih banget belum ketemu jodoh yang pas. Yuk guys, balik lagi di UG Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya antara Tenovi dengan Agus yang tidak tahu diri itu guys. Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Yuk bareng-bareng. Tuh, Anda tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak memberikan apresiasi terhadap para donasi, termasuk Tenovi malah dilaporkan, tidak tahu berterima kasih. Kakak Amel siapanya Agus ya? Tolong deh sampein ke Agus ya. Jangan lagi bikin huru hara. Bener. Bukannya kita para netizen mau menghujat ya. Kalau kamu lihat semua konten gue itu nggak ada yang menghujat, menghina tuh nggak ada, tapi semua nasihat. Cuman semua nasihat kita, nasihat netizen itu dianggapnya apa? Hujatan. Angin lalu doang. Angin lalu dan hujat. Lah, berarti kan dicari sendiri, mau dikomentarin. Terus nih ya, lu nanya nih, emang salahnya di mana? Wajarlah Agus sakit. Tenovi itu banyak yang diurus, ya, nggak ngurusin si Agus doang. Lah, buktinya dia kemarin ke rumah pengacaranya bisa pergi sendiri. Ya kan? Kenapa minta Tenovi yang datang nemuin dia? Coba dipikir. Ya, dipikir. Baru lu komen. Ya kan? Kasian lu. Tuh, ya kan? Dapat serangan. Nah, serangan. Gara-gara komen lu begini nih. Ya, gara-gara komen lu begini dapat serangan. Coba dah. Coba dipikir lagi ya, baru di komen sayang ya. Bener. Ya, dipikir dulu baru di komen. Si Farhad Abbas, saya ingetin tuh Farhad Abbas. Jangan nantang-nantang lawyer lu siapa lu? 1000 lawyer. 1000 lawyer lu, ribuan gua jadi lawyer gua. Jangan belagu lah. Jadi saya kasih nasihat. Nggak usah lah ikut campur. Lu dapat duit dari sini, ya? Nggak boleh begitu dong. Ini kan uang donasi, uang sumbangan orang, uang duka lah istilahnya. Lu mau tinte juga, jangan. Sebenarnya uang donasi ini boleh nggak sih dipakai buat kesehariannya Mas Agus gitu? Nah, misalnya kebutuhan rumah tangganya atau menafkahi keluarganya gitu. jadi kalau aku pribadi itu nggak masalah sebenarnya kalau untuk makan, untuk transportasi itu kan kebutuhan dari Mas A juga, gitu. Itu yang prioritas yang harus dia lakukan, itu kan kebutuhan ya. Tapi bukan dengan cara, kalau menurutku pribadi nih ya, bukan dengan cara bayar utang orang. Terus yang notabene itu tidak ada hubungannya ya untuk Mas A ini ya, Om, karena bukan rumah dia juga gitu. Kalaupun emang dia butuh pendapatku lebih baik kalau menurutku dia ngontrak, dia sewa caregiver yang jelas-jelas dia tahu gajinya, misalnya caregiver 1 bulan 5 juta gitu untuk merawat dia, ketimbang yang ini belum dipakai untuk pengobatan dan dari 1,3 itu dipakai hanya 900.000 di luar dari BPJS. Dari 1,3 itu kan menjadi pertanyaan dong, yang jelas-jelas pada saat open donasi untuk operasi mata, bukan untuk bayar utang, bukan untuk kehidupannya gitu. Maksudku kalau mungkin setelah operasi ada lebih, mau untuk usaha nantinya, mau untuk dia beli transportasi supaya nggak naik online terus gitu, itu kan nggak masalah. Skala prioritas itu paling penting. Iya, skala prioritasnya. Gitu. Bener. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Benar. Ketika dia bertanya lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia mereka minta bantuan, padahal lapor polisi dia masih berjalan.
Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Nopi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Coba lah tes saja tuh di media sosial. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan pada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu kalinya memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Nopi untuk meraih Nopi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Nopi kan gitu. Kemarin kan baru diperiksa di polisi. Dan juga ini respon dia yang terakhir ini sama Farhat kan tetap juga ngomongin Nopi yang diupload itu artinya tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu. Bener emang rada-rada sih ya. Bahwa kenapa sampai Mbak Nopi update status di story-nya mengenai penggunaan uang donasi yang dilakukan oleh keluarga lo. Yang pertama, tidak adanya kerjasama yang baik atau komunikasi yang baik antara keluarga lo dengan Tenopi. Tenopi meminta mengenai informasi berapa dana yang sudah kumpul. Tiba-tiba keluarga kalian bilang, oh ya nanti. Kemudian setelah itu kita nanti kemudian menginformasikan dana yang sudah terdalam itu sekitar 500 juta. Dan tiba-tiba besoknya minta dimutasi, ubah tuh dananya jadi 1,5 miliar. Nah, minta apa yang terjadi sama lo dan keluarga lo sehingga tidak mengkomunikasikan itu dengan Tenopi? Apa karena lo haus akan uang gitu ya, atau haus akan atau ketakutan nih kalau uangnya itu sampai diminta sama Tenopi? Itulah penyebab utamanya kenapa muncul story-story itu. Dan tiba-tiba nih uangnya udah lo pakai buat bayar utang yang katanya nih bukan 100 juta tapi 98 juta. Belakangan turun lagi jadi 95 juta. Dan ternyata 35 juta ya setelah dihitung, dan sisanya buat bayar ya Shopee dan yang lain-lain guys. Aduh, emang yang rada-rada ini keluarga ya. Waktu pagi-pagi Ambyar memang membawa berkah buat Mas Agus ya. Kemarin kan di pagi-pagi Ambyar Mas Agus bilang kan buta gitu kan, nggak bisa lihat. Iya, pulang dari sini. Pulang dari sini sekian jam loh, langsung bisa lihat. Banyak yang mendoakan. Hebat. Sekarang Mas Agus sudah nggak, Agus sedih lagi. Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi. Makanya kita laporin. Ya. Tapi atas dugaan apa Bang? PB ini? Pencemaran nama baik. Yang pasti itu tidak masuk di dalam konteks pencemaran nama baik. PB. Farhat Abbas nyinyir, kepo, seperti perempuan. PB. Seperti perempuan. PB. Ngejek. Seperti perempuan. PB. Orang kalau dilaporin ngejek itu dia. Seperti perempuan. Oke? Gak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Seperti perempuan. Jangan zaman di bawah setahun aja lah. Seperti perempuan. Tahun. Mungkin ajakan seperti apa Bang yang Pokoknya biar bando gue juga diejek sama dia. Seperti perempuan. Ya ini bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Saya khawatir Farhat Abbas sama seperti perempuan. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando. Itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai bando. Bando itu identik dengan perempuan kan begitu ya. Kocak. Menurut kalian gimana nih tentang Farhat Abbas? Emang rada-rada nih pengacara ya. Aduh, dia tuh mau jadi pengacara, mau jadi pelawak sih. Menurut kalian gimana tuh sih? Kalau komentar, terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.